Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahira Gania dari kelompok 11, Praktikum Biokimia, kelas Kimia B 2020. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan uji fotosintesis. Pada percobaan ini akan dilakukan dua pengujian. Yang pertama ada uji Ingenhousz dan juga ada uji Sachs. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jalannya fotosintesis. Alat dan bahan yang diperlukan, pertama ada tanaman hidrilla, lalu ada toples, kemudian ada soda kue, dan sendok pengukur. Untuk langkah pengerjaannya, pertama kita masukkan 10 ml soda kue ke dalam tanaman hidrilla. Lalu kita aduk hingga rata. Setelah itu, tutup toples dan letakkan tanaman pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Di sini dapat kita lihat bahwa semakin lama tanaman tersebut diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari, maka gelembung yang dihasilkan oleh tanaman tersebut semakin banyak. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan uji Sachs, pertama ada daun yang telah ditutupi sebagiannya oleh aluminium foil selama sekitar 2 hari, lalu ada alkohol 70% dan juga ada betadin sebagai reagen Lugol. Untuk langkah pengerjaannya, pertama kita rebus daun tersebut ke dalam air mendidih selama 5-10 menit. Hal ini bertujuan untuk merusak sel-sel pada daun tersebut. Setelah direbus selama 5-10 menit, daun diangkat dan ditiriskan. Nah, setelah itu kita tuangkan alkohol ke dalam daun yang telah direbus dengan air mendidih tadi, kemudian direbus lagi hingga warna hijau pada daun tersebut luntur. Setelah diangkat dan ditiriskan, kita masukkan betadin yang sudah diencerkan ke dalam daun tersebut. Lalu setelah itu kita amati perubahannya. Setelah ditunggu beberapa saat, dapat kita lihat bahwa pada bagian yang tidak tertutup oleh aluminium foil terdapat banyak bercak-bercak berwarna biru kehitaman. Lalu pada bagian yang ditutup aluminium foil warnanya itu tidak ada bercak-bercak yang berwarna kehitaman. Sekian percobaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Rahmadani Diparo dari kelompok 11 akan melakukan uji praktikum fotosintesis yang terdiri dari dua uji, yaitu uji Sachs dan Ingenhousz, yang mana tujuan dari praktikumnya itu membuktikan bahwa oksigen dan karbohidrat merupakan hasil dari fotosintesis, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Oke, mari kita mulai dari uji Ingenhousz. Kita mulai. Oke, ini yang pertama yaitu uji Ingenhousz. Di sini ada bahan-bahannya, yaitu ada hidrilla, kemudian ada cuka, kemudian ada air, dan juga ini ada botol untuk nanti sebagai tempat praktikumnya. Oke, yang pertama kita akan masukkan cuka dengan air dalam botol ini. Pertama kita masukkan hidrilla ke dalam botol ini, kemudian cuka dengan air ke dalam botol ini juga, yang mana nanti kemudian kita akan jemur. Oke, masukkan dulu ya ini ke dalam sini. Oke, jadi ini adalah hidrilla yang sudah dimasukkan ke dalam botol beserta cuka dengan air dengan perbandingan 1:1. Kemudian kita akan jemur selama 30 menit. Kita akan lihat apakah ada gelembung atau tidak dalam uji Ingenhousz ini. Oke, kita jemur saja ya kawan-kawan. Oke, dari hasil penjemuran setelah 30 menit diketahui kalau tidak ada gelembung-gelembung di dalam botol ini, yang mana ini membuktikan bahwa hasilnya negatif. Oke, kita lanjut ke
uji selanjutnya yaitu uji Sach. Kita lanjut ke praktikum selanjutnya yaitu uji Sach. Di sini kita akan menggunakan daun buah nangka sebagai ininya. Nanti kita akan menggunakannya membungkusnya aluminium foil. Dalam praktikum ini kita akan menggunakan 2 daun. Yang pertama daun yang digunakan dengan aluminium foil, yang kedua daun yang tidak dibungkus dengan aluminium foil. Untuk kita lihat perbedaan keduanya. Kemudian selanjutnya ada betadine, ada alkohol, ada wadah gelas, dan ada panci. Ini baru nanti mengpanaskan dengan kompor ya. Nah, ada ini apa itu aluminium foil, kemudian ada air. Oke, kita lanjut saja ke praktikum pertama, yaitu kita akan membungkus daun dengan aluminium foil dan didiamkan sehari. Oke, di sini ada 2 daun ya yang sudah pakai aluminium foil. Yang pertama ini pakai aluminium foil, yang kedua ini tidak pakai aluminium foil, sudah ini dalam sehari. Jadi nanti kita akan menggunakan menggunakan alkohol. Pertama kita akan merebusnya dulu dengan air dan panci. Nah, kita akan rebus dulu, kemudian nanti kita akan masukkan alkohol. Oke, kita rebus dulu ya. Oke, daun-daunnya sudah kita rebus tadi dengan ini kompor. Selanjutnya kita akan masukkan ini ke dalam alkohol. Hal ini untuk menghilangkan klorofil ya. Oke, setelah direndam dengan alkohol beberapa saat, kita akan melakukan uji terakhir, yaitu dengan betadine, uji Lugol. Kita akan lihat apakah ada perubahan atau tidak. Kita mulai. Ini tadi yang dengan aluminium foil, ini yang tidak. Tegaskan. Oke, bisa dilihat yang sini ada sedikit-sedikit warna biru sini nih. Ini yang ada tadi aluminium foil menunjukkan kalau praktikumnya berhasil. Sedangkan ini tidak ada warna-warna biru. Ini tidak ada warna-warna biru dikit ya. Oke, mungkin itu saja untuk percobaan Sach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karim Pratikasari dari kelas Kimia B kelompok 11. Kali ini saya akan melakukan praktikum uji fotosintesis Ingenhousz dan uji fotosintesis Sach. Pertama, kita akan melakukan uji fotosintesis Ingenhousz. Pertama, kita masukkan hidrila ke dalam botol, lalu ini dengan air yang kanan itu suhu ruang, yang kiri adalah suhu air panas atau hangat. Lalu keduanya dijemur di sorotan sinar matahari. Terlihat pada yang sebelah kiri itu air panas, terdapat banyak gelembung tapi tidak adanya oksigen. Sedangkan yang sebelah kanan terlihat banyak yang ada gelembung, namun ada oksigen yang dilakukan. Setelah dijemur, dituang hidrila ke dalam gelas agar kita lakukan pengecekan suhu. Kita cek suhunya menggunakan termometer. Ini dengan air suhu ruang. Sebelumnya suhunya 35 dan sekarang suhunya karena sesudah terkena sinar matahari menjadi suhunya naik menjadi 38,1. Selanjutnya kita akan melakukan uji nyala. Terlihat
apinya menyala terus, berarti di dalam suhu ruang ini terdapat kandungan oksigen. Selanjutnya ini daun hidrilla dengan air suhu panas. Kita masukkan ke dalam gelas terlebih dahulu, lalu nanti kita akan ukur suhunya menggunakan termometer. Suhu awalnya 36,1, suhu keduanya setelah kena cahaya matahari 38,5. Selanjutnya adalah uji nyala. Terlihat api terus terang dan menyala. Artinya di dalam botol ini terdapat oksigen. Selanjutnya kita akan melakukan uji fotosintesis Sachs. Tutup daun seledri dengan aluminium foil selama 1 hari. Maaf, ini saya tidak langsung videoin di selama 1 harinya. Selanjutnya kita akan mengoles alkohol ke dalam permukaan daun itu menggunakan tisu atau kapas. Dituang lalu ditap-tap ke permukaan daun. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik, lalu ditutup, ditunggu hingga 15 menit. Setelah ditunggu 15 menit, daun seledri direbus menggunakan api dengan api kecil. Setelah direbus kurang lebih 15 menit, kita tuangkan ke dalam gelas daunnya, lalu kita tuangkan alkohol ke dalam gelas. Lalu kita panaskan alkohol selama kurang lebih 15 menit. Kenapa tidak menggunakan kompor? Karena alkohol itu mengandung bahan yang berbahaya. Setelah daun yang sudah direndam dengan alkohol panas, kita tetesi betadine agar kita mengetahui apakah di dalam daun seledri ini terdapat amilumnya. Hasilnya ternyata terdapat amilum walaupun terlihat sedikit saja.